Shalom dan selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Ponco di dalam perenungan firman Tuhan di hari Senin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan, kami datang kepadamu dengan hati penuh syukur untuk hari yang baru, untuk kekuatan, untuk kesehatan. Sebelum kami menjalani aktivitas hidup kami hari ini, kami hendak mendengar firman dan tolonglah kami untuk mengertinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di akhir kitab Ulangan, bangsa Israel berada di masa transisi yang besar. Musa, pemimpin besar yang memimpin mereka keluar dari Mesir, akan segera meninggal. Mereka akan memasuki tanah perjanjian tetapi tanpa Musa. Pertanyaannya sederhana tetapi berat. Siapa yang sanggup menggantikan Musa? Siapa yang mampu memimpin bangsa yang sering bersungut-sungut, takut, dan memberontak? Siapa yang bisa menghadapi ancaman dari luar dan persoalan dari dalam? Nah, Tuhan menunjuk Yosua. Menariknya, Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak mengatakan bahwa Yosua dipilih karena ia paling hebat, paling kuat, atau paling luar biasa. Justru pesan yang ia terima adalah ini. Ulangan 31 ayat 7 dan 8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Lalu Musa melanjutkan, Tuhanlah yang berjalan di depanmu, ia akan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, perintah kuat dan berani bukan karena Yosua kuat secara alami. Ia diminta kuat karena Tuhan menyertainya. Dan ini prinsip penting Bapak Ibu Saudara. Kekuatan kita orang percaya bukanlah pencapaian pribadi, melainkan hasil dari kehadiran dan kuasa Allah. Sayangnya seringkali kita berpikir bahwa kita harus cukup mampu dulu, cukup rohani dulu, cukup percaya diri dulu, baru bisa melayani atau taat. Tetapi Alkitab menunjukkan sebaliknya. Tuhan tidak memakai seseorang karena ia mampu. Tuhan memakai seseorang karena dia sendiri yang mampu tanpa batas. Nah, Musa memahami ini. Ia tahu bahwa ketika Tuhan mengutus, Tuhan juga menyertai. Tuhan tidak pernah mengirim anak-anaknya sendirian. Ia tidak pernah berkata, kerjakan ini sendiri semampumu. Tidak. Ia berjalan di depan. Ia menyertai, ia tidak meninggalkan. Nah Bapak Ibu Saudara, janji ini mencapai puncaknya di dalam Yesus Kristus. Di sepanjang perjanjian lama, Tuhan membangkitkan nabi, imam, dan raja untuk memimpin umatnya. Semua itu akhirnya digenapi di dalam Yesus. Yesus adalah nabi yang sempurna, imam yang kekal, dan raja yang sejati. Dan yang lebih indah lagi, Yesus bukan hanya memimpin kita secara lahiriah. Ia datang mengalahkan musuh terbesar kita, dosa dan maut. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita kalahkan dengan kekuatan sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini kita menghadapi tanggung jawab sebagai orang tua misalnya, pelayan, pemimpin, atau bahkan hanya sebagai orang percaya yang ingin setia di tengah dunia yang sulit, kita tidak sendirian. Kita bisa kuat dan berani bukan karena kita besar, tetapi karena Tuhan menyertai kita dalam hadirat dan kuasa-Nya. Seperti yang diingatkan dalam Yesaya 40. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bukan karena mereka menemukan tenaga tersembunyi di dalam diri mereka, tetapi karena mereka bersandar pada Tuhan yang tidak pernah menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara merasa kecil, lemah, atau tidak siap. Ingatlah ini. Ketika kita melakukan apa yang Allah panggil untuk kita lakukan, kita tidak pernah sendirian. Dia berjalan di depan kita. Dia menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Dan itulah sumber kekuatan kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan yang setia, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami ketika kami mengandalkan kekuatan diri sendiri dan menjadi takut saat merasa tidak mampu. Ajarlah kami untuk percaya bahwa Engkau berjalan di depan kami. Beri kami hati yang kuat dan berani, bukan karena kami hebat, tetapi karena Engkau menyertai kami. Ketika kami menghadapi tanggung jawab, pelayanan, dan pergumulan hidup, tolong kami untuk selalu mengingat bahwa di dalam Kristus kami tidak pernah sendirian. Penuhi kami dengan keyakinan akan hadirat dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nabi, Imam, dan Raja kami yang kekal, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.